Sebuah kisah epik tersembunyi di balik reruntuhan kerajaan Majapahit. Di bawah bayang-bayang Putri Campa, seorang wanita yang membawa pesona tak tertandingi dan pengetahuan agung. Makamnya, terletak di desa Trowulan, masih menggetarkan hati yang mencarinya. Dia adalah istri Raja Brawijaya V, dan perannya dalam penyebaran Islam di tanah Majapahit adalah legenda yang tak terlupakan. Kisah ini digali dari buku berjudul Babat Keruntuhan Majapahit Invasi Raden Patah Suatu Kemustahilan Sejarah, yang ditulis oleh Saiful Amin, seorang pemerhati sejarah Mojokerto. Menurut literatur puja sastra, Prabu Brawijaya V menikahi seorang putri dari kerajaan Campa. Putri itu adalah hadiah dari Raja Campa Indravarman VI, dan pernikahan itu terjadi sekitar tahun 1428 Masehi. Nama Putri Campa ini adalah Darawati atau Dwarawati. Dia datang ke Majapahit saat berusia 17 tahun dan menjadi istri selir dari Prabu Brawijaya V sejak tahun 1430 Masehi. Meski bukanlah seorang bangsawan atau putri raja, kehadiran Putri Campa sebagai istri raja mengundang imigran dari Campa untuk datang ke kerajaan Majapahit. Para imigran Muslim ini memasuki Majapahit pada tahun-tahun 1476 sampai tahun 1478 Masehi. Agama Islam telah dianut oleh sebagian kecil masyarakat Campa sejak abad ke-11, berkat kedatangan para pedagang dari Arab dan Persia ke wilayah tersebut. Di antara para imigran asal Campa, terdapat ulama-ulama besar seperti Raden Rahmat atau Sunan Ampel, ayah dari Raden Rahmat Magdum Brahim Asmara atau Ibrahim Asmara Kandi, Raden Santri Ali, Raden Ali Murtolo, dan Raden Burereh. Kedatangan imigran Muslim dari Campa ini tercatat dalam berbagai karya sastra Jawa, Madura, dan Sunda. Baik dalam bentuk babat maupun serat, mereka datang untuk menemui kerabat dekat mereka yang merupakan istri raja, Putri Campa, dan mencari suaka politik, karena kerajaan mereka telah hancur akibat serangan dari kerajaan Kochi. Magdum Brahim Asmara, ayah Raden Rahmat, adalah pemimpin kelompok imigran Muslim dari Campa. Dia adalah keturunan Nabi Muhammad yang menikah dengan seorang wanita Campa. Magdum Brahim berasal dari Tiulen, sebuah kepulauan di timur Laut Kaspia, yang masuk wilayah Kazakhstan dan timur barat Laut Samarkand. Sebelum mencapai ibu kota Majapahit, rombongan imigran singgah di Palembang. Pada saat itu, Palembang dipimpin oleh Adipati Arya Damar. Persinggahan mereka di sini mengubah sejarah, karena Arya Jinbun, putra Raja Brawijaya kelima dari selir asal China, memeluk Islam. Arya Jinbun saat itu diasuh oleh Arya Damar, dan setelah memeluk Islam, ia mengubah namanya menjadi Raden Patah. Raden Patah, yang saat itu berusia sekitar 30 tahun, memimpin rombongan imigran Muslim ke ibu kota Majapahit. Namun, perjalanan mereka penuh liku, karena Magdum Brahim wafat saat mereka tiba di Tuban. Saat sampai di ibu kota Majapahit yang saat itu berada di Daha atau Kediri, Raden Patah membawa rombongan untuk bertemu dengan Prabu Dyah Ranawijaya. Namun, takdir memiliki rencana lain. Putri Campa yang menjadi tujuan mereka telah meninggal dunia pada usia muda, saat berusia 35 tahun pada tahun 1448 Masehi atau 1370 Saka. Meskipun mereka berencana untuk kembali ke Campa, Raja Ranawijaya melarang mereka. Namun, atas lobi politik Raden Patah, mereka diberi tempat tinggal oleh sang raja. Kedatangan imigran Muslim asal Campa ini mendorong Prabu Ranawijaya untuk menggagas pendirian masjid. Dia berharap daerah pesisir seperti Surabaya, Gresik, dan Tuban akan menjadi lebih ramai dikunjungi oleh pedagang Muslim lainnya, yang pada gilirannya akan memberikan keuntungan ekonomi bagi Majapahit. Di bawah kepemimpinan Raja Ranawijaya, Raden Rahmat ditempatkan di Surabaya, sementara Raden Santri Ali ditempatkan di Gresik. Raden Rahmat kemudian menjadi imam masjid di Ampel Denta dan dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Dia juga menikahi Nyi Ageng Manila, putri Adipati Tuban Arya Teja, dan akhirnya diangkat menjadi Adipati Surabaya menggantikan kakek istrinya, Arya Lembusora, yang telah meninggal. Menurut Babat Tanah Jawi, Raden Rahmat meminta Raden Patah untuk membangun sebuah masjid besar di Demak. Tahun 1479 Masehi atau 1401 Saka, Raden Patah melaksanakan perintah tersebut, sambil menjabat sebagai pecat tonda di Bintoro. Dia juga menikahi adik kandung Raden Rahmat, Nyi Ageng Maloka. Raden Patah akhirnya meninggal dunia pada usia 58 tahun karena sakit pada tahun 1507 Masehi. Posisinya sebagai penguasa Demak digantikan oleh Pati Unus, yang bergelar Anumerta Pangeran Sabrang Lor, putra Raden Patah.
Sementara itu, di Majapahit, tahun-tahun 1510 sampai tahun 1511 Masehi, Raja Ranawijaya meninggal dunia dan digantikan oleh Prabu Udara. Pati Unus menolak tunduk pada Prabu Udara karena bukan keturunan raja, sementara dirinya adalah keturunan penguasa Majapahit dari garis Brawijaya V. Akibatnya, wilayah pesisir Tuban, Gresik, dan Surabaya mendekat ke Demak karena kesamaan keyakinan Islam dan sejarah mereka yang berasal dari imigran Campa. Pada tahun 1513 Masehi, kota penting dekat Demak, yaitu Juwana, diserang oleh Prabu Udara. Kemudian, pada tahun-tahun 1520 sampai tahun 1521 Masehi, Pati Unus melakukan serangan terhadap Majapahit, mengakibatkan Prabu Udara harus mengungsi ke Panarukan, dekat Blambangan. Dengan begitu, Majapahit akhirnya tunduk di bawah kekuasaan Demak, dan wilayah kekuasaan Majapahit pun berubah menjadi wilayah kerajaan Demak yang menganut agama Islam. Kerajaan Majapahit, yang berpusat di Jawa Timur, telah dikenal sebagai kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara. Catatan-catatan sejarah kuno menggambarkan kekuasaannya yang meluas, dari semenanjung Melaka hingga ke wilayah Indonesia Timur. Namun, masih terdapat perdebatan seputar sejauh mana wilayah kekuasaan sebenarnya kerajaan Majapahit. Sebagai kerajaan yang mengusung agama Hindu-Buddha, mayoritas penduduk Majapahit dikenal sebagai pemeluk agama Hindu dan Buddha. Meskipun demikian, bukti-bukti sejarah mengindikasikan bahwa elit masyarakat atau bangsawan Majapahit telah memeluk agama Islam pada awal abad ke-14. Salah satu bukti tertua yang menunjukkan adanya orang Jawa yang memeluk Islam adalah batu nisan yang ditemukan di pemakaman Trowulan dan Tralaya di Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pemakaman ini terletak di ibu kota kerajaan Majapahit. Di antara batu nisan yang ada di pemakaman Trowulan, terdapat batu nisan kuno milik seorang Muslim, yang tertulis tahun 1290 Saka atau 1368 Masehi. Ini hanya salah satu contoh, karena masih banyak lagi batu nisan Muslim lainnya yang ditemukan di sana. Batu nisan ini memiliki makna sejarah yang sangat penting. Mereka menunjukkan bahwa bangsawan Jawa pada masa itu mengakomodasi masyarakat yang telah memeluk agama Islam, meskipun kerajaan Majapahit yang menganut agama Hindu-Buddha sedang berada di puncak kejayaannya. Pada masa tersebut, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Maharaja Sri Raja Sanagara, yang dikenal dengan sebutan Raja Hayam Wuruk, yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Di bawah pemerintahannya, Majapahit mencapai kejayaannya yang luar biasa. Raja Hayam Wuruk diabadikan dalam syair epik, Desawarnana, yang lebih dikenal dengan nama Nagara Kertagama, yang ditulis oleh seorang Buddhis bernama Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Dalam pembukaan karya ini, Raja Hayam Wuruk digambarkan setara dengan Siwa dan Buddha, bahkan sebagai perwujudan tertinggi dari agama atau filsafat apapun. Nagara Kertagama juga memaparkan gambaran yang memukau tentang istana kerajaan Majapahit, mengisahkan tentang raja-raja, biksu-biksu, tata kelola kerajaan, istana, dan desa-desa di dalam kerajaan ini. Namun, ironisnya, tulisan dalam Nagara Kertagama tidak mencantumkan keberadaan Islam di tanah Jawa. Meskipun begitu, bukti-bukti yang telah ditemukan menunjukkan bahwa anggota keluarga kerajaan Majapahit ada yang telah memeluk Islam. Ini membuka sebuah jendela rahasia tersembunyi dalam sejarah kejayaan Majapahit, yang lebih kompleks daripada yang terlihat pada permukaannya. Jejak Islam dalam kejayaan Majapahit adalah salah satu contoh bagaimana berbagai agama dan budaya dapat saling berdampingan dalam sebuah kerajaan yang luas dan beragam. Keberanian bangsawan Majapahit untuk memeluk Islam menambahkan nuansa kekayaan budaya yang tidak dapat diabaikan dalam sejarah Nusantara. Sejarah panjang kerajaan Majapahit di Nusantara memiliki banyak misteri yang belum sepenuhnya terungkap, termasuk jejak penyebaran Islam di dalam lingkup kerajaan tersebut. Kompleks makam Troloyo di Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto adalah saksi bisu dari masa lalu yang menyiratkan bahwa Islam pernah berkembang di sini. Lokasinya yang dekat dengan kawasan Trowulan, wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit, memperkuat dugaan bahwa Majapahit mungkin telah menerima pengaruh dari agama Islam. Dalam kompleks ini, kita dapat menemukan 19 nama tokoh Islam yang dimakamkan, termasuk Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar, yang juga dikenal sebagai Sayyid Husain Jumadil Kubro, yang disebut sebagai pusat dakwah para wali Songo. Namun,
Selain dari keberadaan makam-makam ini, ada satu nama yang mencuri perhatian, yaitu Tumenggung Satim Singomoyo, seorang pejabat asli Majapahit yang konon menjadi mualaf pertama dan penyebar Islam di Jawa. Penggede, pejabat tinggi, kerajaan Majapahit ini memainkan peran kunci dalam membantu Syekh Jumadil Kubro dalam menyebarkan dan mengembangkan Islam di Jawa. Salah satu alasan utamanya adalah karena kepribadian Tumenggung Satim yang mudah diajak berdialog dan bermusyawarah. Tumenggung Satim Singomoyo adalah seorang pejabat berpengaruh yang memiliki seorang istri bernama Raden Ayu Dewi Condro Asmoro. Pada masa itu, Tumenggung Satim juga dikenal memelihara seekor harimau, yang memberinya gelar Singomoyo. Di dalam kompleks makam Troloyo, kita juga dapat menemukan sebuah sumur tua dan kolam kecil yang biasa digunakan untuk berwudu dan membasuh wajah. Konon, sumber air ini juga digunakan sebagai tempat minum harimau peliharaan Tumenggung Satim. Kedatangan Sayyid Jumadil Kubro ke Jawa dan Majapahit pada saat itu bertujuan utama untuk menyebarkan ajaran Islam. Namun, perjalanan dakwahnya tidaklah mudah, karena agama Hindu masih menjadi agama mayoritas di Majapahit. Keberadaan Tumenggung Satim Singomoyo menjadi jembatan penting dalam memperkenalkan Islam kepada masyarakat Majapahit sebelum akhirnya banyak yang memeluk agama ini. Tumenggung Satim didampingi oleh dua orang santri, yaitu Raden Husein dan Imamuddin Sofari, yang ikut dalam upaya penyebaran agama Islam. Makam Tumenggung Satim saat ini ditandai oleh tumbuhan pohon jati. Meskipun seiring berjalannya waktu, beberapa pohon seperti aspak dan beringin tumbuh di sekitar makam ini. Keberadaan makam ini menjadi saksi bisu yang mengungkapkan perjalanan unik Islam di dalam kejayaan Majapahit, sebuah bagian yang belum sepenuhnya terungkap dari sejarah yang kaya Nusantara. Kesimpulan dari kisah ini mengungkap kisah tersembunyi di balik keruntuhan kerajaan Majapahit dan peran penting Islam dalam perkembangan sejarahnya. Kisah dimulai dengan Putri Campa, istri Raja Brawijaya V, yang memiliki pesona tak tertandingi dan pengetahuan agung. Kehadirannya memikat imigran Muslim dari Campa ke Majapahit, yang memainkan peran kunci dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Imigran Muslim dari Campa datang ke Majapahit pada akhir abad ke-15 dan membawa agama Islam. Mereka mencari suaka politik setelah kerajaan Campa hancur akibat serangan dari kerajaan Kochi. Kedatangan imigran Muslim ini mendorong Raja Ranawijaya untuk menggagas pendirian masjid di daerah pesisir seperti Surabaya, Gresik, dan Tuban. Ini menciptakan hubungan antara Majapahit dan komunitas Muslim. Tokoh-tokoh Muslim seperti Raden Rahmat, Sunan Ampel, memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di Jawa Timur. Mereka ditempatkan di berbagai wilayah dan menjadi pemimpin komunitas Muslim. Meskipun Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terbesar, bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa anggota keluarga kerajaan dan bangsawan telah memeluk Islam sejak awal abad ke-14. Pemelukan Islam oleh bangsawan Majapahit menunjukkan bagaimana berbagai agama dan budaya dapat berdampingan dalam kerajaan yang luas dan beragam. Kompleks makam Troloyo di Trowulan, yang dekat dengan wilayah kekuasaan Majapahit, menyiratkan jejak Islam di dalam kerajaan tersebut. Nama Tumenggung Satim Singomoyo menonjol sebagai pejabat Majapahit yang menjadi mualaf pertama dan penyebar Islam di Jawa. Tumenggung Satim Singomoyo berperan penting dalam memperkenalkan Islam kepada masyarakat Majapahit sebelum banyak yang memeluk agama ini. Dia memainkan peran penting dalam perjalanan dakwah Islam di dalam kerajaan. Kisah ini mengungkap sisi sejarah yang kurang dikenal tentang Majapahit dan bagaimana Islam memainkan peran penting dalam perkembangan agama dan budaya di wilayah tersebut.